Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Saya Akbar Jordan dari kelompok 7 mata kuliah Hadis Manajemen Dakwah, yang mana video ini bertujuan untuk menyampaikan secara singkat berdasarkan pemahaman yang saya dapat dari materi yang telah kami susun selaku kelompok 7 dalam sebuah makalah yang berjudul Dakwah Metode dan Teknik Dakwah. Nah, di sini saya ingin menyampaikan secara singkat mengenai metode pemahaman hadis. Nah, metode pemahaman hadis itu berasal dari bahasa Yunani, yang mana disebutkan sebagai metodos. Metodos berarti cara atau jalan. Nah, dari arti tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya metode atau metodos yang dimaksud dari bahasa Yunani merupakan cara atau langkah kita bagaimana dalam memahami hadis. Nah, jika kita urut di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan metode. Adapun di bahasa Arab biasa dikenal dengan thariqat atau manhaj. Nah, jadi hal ini dapat diartikan sebagai langkah kita atau cara kita dalam memahami hadis ataupun riwayat-riwayat yang terdahulu disampaikan. Nah, di dalam metode pemahaman hadis itu terbagi menjadi beberapa cara untuk mempermudah kita dalam memahami dan mempelajari hadis-hadis. Yang pertama yaitu metode tahlili atau artinya analitis. Nah, di dalam metode tahlili ini merupakan metode yang sangat luas, yang mana metode tahlili mencakup aspek yang sangat luas. Segala aspek dimasukkan di dalam metode tahlili. Dan bagaimana cara mempelajari metode tahlili tersebut? Nah, metode tahlili mempelajari hadis satu persatu. Misalnya di dalam sebuah hadis itu terdapat ada 10 kata. Nah, dalam satu kalimat. Nah, dalam metode tahlili ini setiap kata itu dipelajari atau ditelaah makna dalam kata yang ada di dalam sebuah hadis tersebut. Nah, rujukannya apa? Rujukannya sangat banyak. Segala aspek dapat dimasukkan, dapat menjadi perbandingan di dalam sebuah hadis. Nah, jadi ya secara singkat metode tahlili ini merupakan metode yang sangat luas. Karena apa? Sangat detail penjelasannya. Mempelajarinya dari kata per kata dengan melihat perbandingan dari berbagai kitab maupun hadis-hadis lainnya. Nah, yang kedua adalah metode ijmali, yaitu global. Nah, metode ijmali ini merupakan bisa dibilang kebalikan daripada metode tahlili. Metode tahlili itu dikenal dengan metode yang analitis atau bisa dikatakan yang luas cakupannya. Sementara metode ijmali ini kebalikan daripada itu. Dalam artian singkat, tepat, padat. Mengapa demikian? Karena dalam mempelajari metode ijmali ini tidak seperti metode tahlili. Nah, metode ijmali ini sangat singkat. Kenapa saya katakan sangat singkat? Karena tidak melakukan perbandingan, melainkan seorang yang melakukan pemahaman atau mencari keterangan makna daripada hadis itu, menjelaskan dari awal sampai akhir tanpa adanya perbandingan. Nah, maka dari itu bisa dikatakan metode ijmali ini merupakan metode yang singkat dan padat karena tidak luas dalam dalam mempelajarinya.
Kemudian yang ketiga yaitu metode mukorin atau kooperatif. Di sini dalam metode mukorin ini yang mana kita memahami hadis itu dengan cara membandingkan redaksi yang sama dan kasus yang sama. Nah, jadi bisa dikatakan metode perbandingan kooperatif. Nah, satu hadis dicari persamaan dari hadis-hadis yang lain dengan konteks redaksinya sama, terus kejadiannya sama, atau konsep dari pembahasannya itu sama, sehingga dengan perbandingan yang dilihat tadi disimpulkan sebuah makna. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Yaitu dengan cara melihat perbedaan di antara beberapa hadis yang dianggap sama secara redaksi maupun temanya. Nah, dengan hal itu dapat disimpulkan bahwasanya maksud dari keterangan ayat atau keterangan hadis di sini bisa kita simpulkan melalui beberapa penjelasan dari hadis-hadis yang lain. Nah, itu tadi seputar metode pemahaman hadis. Kemudian teknik dakwah. Nah, jadi teknik dakwah itu terbagi dua, yaitu khotbah maupun mau'izah hasanah. Nah, singkat saya menjelaskan mengenai khotbah. Jadi khotbah itu bisa dikatakan sebagai tabligh, metode dakwah atau teknik dakwah. Dan biasanya khotbah itu rutin dilaksanakan setiap 1 pekan sekali, yaitu seperti sholat Jumat berjamaah. Nah, jadi kita dakwah di atas mimbar itu bisa dikatakan khotbah. Nah, kemudian mau'izah hasanah, yaitu makna dari mau'izah hasanah memberikan nasihat yang baik, cerita-cerita yang baik kepada orang lain. Nah, di sini merupakan salah satu dari teknik dakwah yang mana terdiri dari 4. Mau'izah hasanah terdiri dari 4. Yang pertama itu nasihat. Nasihat itu adalah perintah dalam melarang ataupun menganjurkan. Jadi penjelasannya bagaimana? Nah, dalam nasihat ini kita memberikan perintah, menjelaskan perintah, dan di dalam nasihat ini kita juga menganjurkan. Kita memerintahkan, mengingatkan kepada orang lain bahwasannya kita memerintahkan kepada mereka untuk menjauhi larangan-larangan yang membuat atau menyebabkan dosa, dan kita menganjurkan untuk melakukan kebaikan. Itu bisa dikatakan nasihat. Nah, kemudian tabsyir dan tanzir. Nah, tabsyir dan tanzir ini bisa dikatakan 2 kubu dalam melakukan dakwah. Nah, tabsyir bisa diartikan bahwa menceritakan fadilah yang didapat. Nah, bisa dikatakan tabsyir ini adalah kita memberikan gambaran hadiah-hadiah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan, yang melaksanakan ibadah, dalam artian kita menceritakan janji Allah ataupun pahala yang akan didapatkan, hadiah yang akan didapatkan ketika seorang melakukan sebuah amalan. Nah, dan kemudian tanzir itu kebalikannya, yaitu adalah dampak akibat daripada perbuatan yang kita lakukan. Seperti neraka merupakan ancaman bagi orang-orang yang sering melakukan dosa, dan kebalikannya daripada tabsyir itu surga, dalam artian itu adalah hadiah yang akan diberikan ketika seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang ketiga wasiat. Wasiat atau wasiah yaitu pesan atau perintah. Nah, jadi pesan atau perintah dalam artian kita menyampaikan pesan atau perintah, yaitu wasiat yang telah tersampaikan dari zaman kerasulan. Contohnya hadis itu merupakan sebuah wasiat. Nah, adapun kegiatan dalam wasiah itu disebut tausiah. Nah, itu merupakan kegiatan menyampaikan wasiat. Oke, kemudian yang keempat kisah, yaitu kisah dengan cara kita menceritakan kisah-kisah yang telah terjadi. Untuk apa? Memotivasi bagaimana nantinya kita bisa semangat dalam beribadah. Nah, mungkin demikian dapat yang saya sampaikan.
Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.